Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajmain amma badu. Sahabat muslimin rahimakumullah. Dilarangnya tidur di waktu tertentu pasti bukanlah tanpa sebab. Agama Islam telah mengatur segala perkara bagi umatnya dalam menjalani segala aspek kehidupan, termasuk waktu tidur. Jadi sebagai umat Islam, sahabat muslimin wajib tahu beberapa waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa waktu tidur perlu diperhatikan? Karena sudah tentu tidur yang baik pasti akan membawa kebaikan pula. Sebaliknya, tidur di waktu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dipastikan bisa mendatangkan keburukan. Tidur memang menjadi aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai cara untuk mengistirahatkan tubuh dari lelahnya rutinitas. Dengan porsi tidur yang cukup, seseorang akan dapat menjalankan aktivitas kesehariannya secara maksimal. Dalam sehari manusia memiliki kebutuhan tidur yang berbeda-beda. Semua itu tergantung dengan usianya. Menurut Kementerian Kesehatan dalam situs resminya, usia 6-12 tahun membutuhkan tidur 10 jam per hari, usia 12-18 tahun membutuhkan tidur 8-9 jam tidur dalam sehari, serta usia 18-40 tahun membutuhkan tidur 7-8 jam sehari. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Qasas ayat 73. Namun, sebagai umat Islam kita perlu memperhatikan waktu tidur, karena ada beberapa waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebaiknya kita menghindarinya. Berikut ini beberapa waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta penjelasannya dalam agama Islam. 1. Tidur setelah salat subuh. Salah satu waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidur setelah menunaikan salat subuh, atau disebut hailulah. Kata hailulah sendiri diambil dari kata hala yahulu haulan, yang bermakna mencegah atau menghalangi. Meskipun waktu pagi hari setelah subuh terkadang terasa nyaman untuk kembali berbaring di tempat tidur, tetapi sebaiknya kita menghindarinya. Sebab tidur setelah salat subuh dapat mengurangi produktivitas, karena biasanya kita akan terbangun terlalu siang, serta menghalangi datangnya rezeki di pagi hari. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa kepada Allah untuk umatnya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Apabila engkau telah selesai salat subuh, janganlah engkau tidur tanpa mencari rezeki." Hadis riwayat Tabrani. Sementara dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim al-Zaujiyah telah berkata tentang keutamaan awal hari, dan makruhnya menyia-nyiakan waktu dengan tidur. Beliau berkata, termasuk hal yang makruh bagi orang saleh karena tidur antara salat subuh dengan terbitnya matahari. Sesungguhnya waktu tersebut sangat berharga sekali. Pagi hari adalah awal hari dan sekaligus sebagai kuncinya. Selain itu, pagi hari juga waktu diturunkannya rezeki, turunnya keberkahan, dan awal dari bergulirnya hari, dan awal melakukan segala kegiatan hari itu, sehingga pagi hari tersebut menjadi waktu yang mahal. Selain itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menjelaskan, tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi tubuh, karena dapat melemahkan dan merusak tubuh, karena seharusnya sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh diurai dengan berolahraga ataupun beraktivitas. 2. Tidur setelah salat asar sampai menuju maghrib. Waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya adalah tidur selepas salat asar atau disebut ailulah. Kata ailulah diambil dari kata ilat yang bermakna penyakit.
Memang benar adanya, bahwasanya tidur setelah salat asar hingga menuju waktu maghrib, dapat menyebabkan beberapa efek buruk bagi kesehatan. Misalnya, dapat menimbulkan penyakit, memicu stres, bahkan membuat seseorang mengalami linglung. Sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidur setelah salat asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela atau menyalahkan kecuali dirinya sendiri." Selain itu, orang yang tidur pada waktu setelah salat asar sampai waktu menjelang maghrib, biasanya akan mengalami kelelahan, jadi sebaiknya hal tersebut dihindari, karena lebih banyak menyebabkan keburukan. 3. Tidur sebelum menunaikan salat Isya. Tidur sebelum melakukan salat Isya juga termasuk dalam waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat Isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena dikhawatirkan hal ini bisa menyebabkan kaum muslimin melewatkan salat Isya hingga keesokan harinya. Para muhadisin atau ahli hadis sepakat menerangkan tentang makruhnya tidur sebelum salat Isya. Oleh sebab itu At-Tirmidzi mengatakan, mayoritas ahli ilmu hadis menyatakan makruh hukumnya tidur sebelum salat Isya dan mengobrol setelahnya. Adapun sebagian ulama lainnya memberi keringanan dalam masalah ini. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kebanyakan hadis-hadis Nabi melarangnya, namun sebagian ulama membolehkan tidur sebelum salat Isya, khusus hanya di bulan Ramadan saja. Jadi, sesekali mungkin diperbolehkan jika sahabat muslimin merasa lelah atau sifatnya darurat. Akan tetapi tidur sebelum salat Isya ini, sebaiknya jangan dijadikan kebiasaan. Sebaiknya tidurlah setelah salat Isya, dan lebih bagus lagi apabila bangun tengah malam, untuk menunaikan salat sunnah, seperti salat tahajud dan salat witir, kemudian memperbanyak bacaan zikir. Jika sekarang sahabat muslimin sudah mengetahui kapan saja waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu, kapankah sebaiknya waktu tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah? Adapun waktu tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah tidur pada awal malam dan bangun pada pertengahan malam atau sepertiga malam terakhir. Pada sebagian riwayat dijelaskan, Rasulullah tidur berbaring di atas rusuk kanan beliau. Terkadang, Rasulullah juga tidur terlentang dengan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lainnya. Bahkan sesekali, Rasulullah pun meletakkan telapak tangannya di bawah pipi kanannya, kemudian beliau berdoa. Di antara doa yang Rasulullah ajarkan untuk dibaca sebelum tidur adalah, sebagaimana yang tertuang dalam hadis berikut. Dari Al-Bara bin Azib, bahwa Rasulullah bersabda, "Jika engkau hendak menuju pembaringanmu, maka berwudulah seperti engkau berwudu untuk salat, kemudian berbaringlah di sebelah kanan rusukmu. Lalu ucapkanlah doa. Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan jiwaku hanya kepadamu, kuhadapkan wajahku kepadamu, kuserahkan segala urusanku hanya kepadamu, kusandarkan punggungku kepadamu semata, dengan harap dan cemas kepadamu, aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Dan hendaklah engkau jadikan doa tadi sebagai penutup dari pembicaraanmu malam itu. Maka jika engkau meninggal pada malam itu niscaya engkau meninggal di atas fitrah." Demikianlah beberapa waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penjelasannya, serta cara tidur yang dianjurkan dalam agama Islam. Semoga bermanfaat dan bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses. Silahkan like, komen, dan share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa klik subscribe untuk menonton video selanjutnya.